Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Anissa dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900052. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan mencari artikel Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Yang pertama, saya akan mencari artikel Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini saya memilih sistem dari link yang ini. Nah, sistem informasi akuntansi ini, mengapa saya memilih sistem informasi akuntansi ini? Dikarenakan bahasanya mudah dipahami dan tersusun secara rapi. Nah, tak lupa juga ini ditulis oleh Desi Ramdhani BG Tarigan. Di sini ada abstrak, ada pengertian siklus produksi, tujuan siklus produksi. Fungsi, dokumen, neraca. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Jadi kita tuh mudah memahaminya, mudah dimengerti. Pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi kita mengetahui sumbernya dari mana aja. Nah, udah ya. Lalu selanjutnya kita mencari sistem informasi artikel sistem informasi manajemen. Lalu selanjutnya kita mencari sistem informasi manajemen. Di sini saya akan memilih, kan tadi udah baca-baca ya. Di sini saya memilih sistem informasi manajemen yang ini. Bentar. Nah, sistem informasi manajemen yang ini ditulis oleh Risna Juliana Putri. Dikarenakan saya memilih yang ini, dikarenakan artikel ini mudah dipahami dan dimengerti tata cara bahasanya. Di sini juga ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Jadi kita mudah untuk membacanya. Terus ada daftar pusakanya juga. Mungkin sekian dari tugas mencari artikel sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus lah, aing lihat coba adit. Terus kayak si bapaknya mentaling itu dikirimkan ke kilingna. Mana video hungkul? Geus atuh. Yun, kirimkan aing edit aing nagot. Aduh, langsung aja nomor 11. Nomor 11 naon? Saham itu apa? 7 poin. Heula eta mah beda. Jadi, kali ini saya akan melanjutkan tugas yang selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang saham. Yang pertama, apa itu saham? Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Nah, jadi saham dapat diidentifikasikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak
badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klien atas pendapatan perusahaan, klien atas perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Pasar berdasarkan perusahaan. Mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JET-SNECGI. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik oleh kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan perdagangan pasar. Nah, bisa dilihat kan contohnya segmen perdagangan pasar seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu pra penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra penutupan, anggota bursa dapat memutuskan penawaran jual dan atau penerimaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga praksi, dan ketentuan auto rejection. JETS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price atau dan time priority. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, laporan keuangan 10 tahun terakhir. Nah, bisa dilihat dalam contohnya yaitu seperti ini. Kita masuk dulu ke Google. Nah, di sini kita klik IDK saham. Lalu selanjutnya PT Bursa Efek Indonesia. Maaf ya. Lalu selanjutnya perusahaan tercatat, laporan keuangan tahunan. Maaf, ini sangat lama. Nah, lalu kita di sini bisa search nih nama perusahaannya, contohnya yang asuransi Bina Dana Arta Tbk. Dan kan kita ubah dulu tahunnya, lalu kita cari. Nah, scroll ke bawah. Nah, kan di sini ada laporan keuangan ya. Kita buka. Nah, kan di sini ada laporan keuangan PT Asuransi Bina Data Arta Tbk. Bisa kita lihat di sini ada 180 slide. Ya, teman-teman. Tuh, banyak banget kan? Kalau disebutin satu-satu. Ini contohnya. Nah, selanjutnya balik lagi ya. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham, yaitu ada 4. Yang pertama ada aksi korporasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham adalah aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi perusahaan merupakan kebijakan yang diambil sebuah perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan misalnya merger, akuisisi, dan right issue. Nah, yang selanjutnya ada fluktuasi kurs rupiah. Faktor yang mempengaruhi harga saham berikutnya adalah karena fluktuasi kurs rupiah yang tinggi atau rendah terhadap mata uang asing menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan harga saham perusahaan. Akibat fluktuasi kurs rupiah tersebut dapat berdampak positif maupun negatif, khususnya untuk perusahaan yang mempunyai utang dengan mata uang asing. Nah, yang selanjutnya ada proyeksi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting yang menentukan harga saham.
kinerja perusahaan yang buruk akan membuat harga saham menurun, dan sebaliknya, jika kualitas perusahaan yang baik akan memicu harga saham naik. Nah, yang terakhir yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga memiliki pengaruh pada persaingan dalam pasar modal. Jika suatu suku bunga naik, maka investor akan menjual sahamnya dan ditukarkan obligasi. Hal ini membuat suku bunga turun atau sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan ini yang kelima yaitu daftar dan saham berdasarkan abjad. Nah, yang kelima yaitu jumlah dan daftar saham. Yang kelima yaitu jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Nah, kita balik lagi nih ke Google, cari IDK saham. Nah, lalu kita kembali lagi ke PT Bursa Efek Indonesia. Kita lihat nih di dalam data pasar, yaitu pada data pasar, lalu daftar saham. Nah, bisa kita lihat nih contohnya. Di sini ada, Nah, kan di sini ada banyak nih. Contohnya tuh sampai bisa kita lihat sebut salah satu pertama, yaitu di sini ada Amin, Ateis Mechanics di Indonesia. Ini ada tanggal pencatatannya, bisa dilihat kan ini sahamnya ada segini tuh, banyak kan. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya next selanjutnya yang keenam ada istilah dalam saham, HK, haki, bearish, bullish. Yang pertama ini ada HK, hajar kanan, merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masing-masing harga tertinggi. Nah, yang selanjutnya ada harga kiri. Harga kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid. Yang selanjutnya ada antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga yang rendah. Nah, yang selanjutnya ada bullish. Istilah bullish adalah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahap, sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah cenderung sedikit. Nah, yang selanjutnya ada cut loss. Istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada nabung di bank versus nabung di saham. Di sini ada 4 faktor internal nih. Yang pertama, aksi korporasi perusahaan. Yang kedua, baik buruknya fundamental perusahaan. Yang ketiga, ada kinerja perusahaan di masa depan. Nah, kalau yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu ekonomi makro, yang kedua kurs rupiah terhadap dolar, yang selanjutnya ada panic attack. Nah, yang keempat kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya kemunculan bandar saham. Nah, yang kedelapan, saham yang bagus untuk jangka panjang dan pendek. Yang pertama, ada BBCA, Bank BCA. Saham dengan kapitalis terbesar di Bursa Efek Indonesia saat ini pada tahun 2019, artinya saham ini adalah saham terbesar di bursa. Nah, yang kedua ada UNVR Unilever.
ROE merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan profit dari setiap equity yang diberikan pemegang saham. Karena dikelola oleh yang sangat efisien, Unilever tidak membutuhkan injeksi modal sehingga profit dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Yang selanjutnya ada BBRI, Bank BRI. Pertumbuhan kredit Bank BRI konsisten paling tinggi di antara bank sekelasnya dan selalu lebih tinggi dari industri. Nah, yang selanjutnya ada TLKM Telekomunikasi. Secara bisnis, Telkom unggul dalam jaringan sampai pelosok-pelosok dan jumlah pelanggan terbesar yang tidak ada pesaing operator telekomunikasi lainnya. Yang selanjutnya, yang kelima ada ICBP Indofood CBP sukses makmur. Yang pertama, pertumbuhan penghasilan yang diikuti oleh pertumbuhan laba secara konsisten dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan pasar. Yang kedua, kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap modal yang disetor pemegang saham tinggi dengan ROE mencapai 21% dan ROA 13,7%, jauh di atas rata-rata saham industri makanan di BI. Ketiga, rajin membagikan dividen kepada pemegang saham dengan dividen payout ratio 34% dari laba tahun buku 2018. Nah, sekian presentasi tentang saham. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk tugas selanjutnya yaitu saya akan menginstal aplikasi RTI Mobile, Stockbit, dan Neobit. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Play Store. RTI ya, install dulu RTI. Yang selanjutnya yaitu kita ke Neo File. Install aplikasinya. Lalu satu lagi, lalu selanjutnya kita install aplikasi Stockbit. Nah, jadi udah ketiga aplikasinya diinstal. Lalu selanjutnya kita akan menginstal aplikasi terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke aplikasi RTI. Sini, register. Contoh. Lalu masukkan nomor. Yes. Setelah registrasi, lalu kita masuk dan login. Masukkan emailnya, password, login. Nah, udah deh, udah masuk. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi Stockbit. Nah, Stockbit kita daftar terlebih dahulu dikarenakan belum punya akun. Pakai email. Yang pertama pakai email, nama lengkap Rahma Anissa
Selanjutnya, sudah login. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Untuk memenuhi tugas akhir ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.